Puji Tuhan, haleluya. Keluarga besar GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan yang singkat pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya menjadi berkat, saya berkarya dan saya menjadi berkat. Biarlah benar-benar ini boleh menjadi kehidupan kami. Kita mau berubah, kita mau berkarya, dan kita mau menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan baca renungan yang singkat di dalam Amsal 28 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Dalam terjemahan lain dikatakan, siapa yang mentaati hukum adalah anak yang berbudi, tetapi yang bergaul dengan orang-orang yang suka memberontak, mempermalukan ayahnya. Saya beri tema anak yang berbudi. Siapa yang mentaati hukum Allah, firman Tuhan, adalah anak yang bijaksana. Firman Tuhan mengatakan itu adalah anak yang berbudi, yaitu anak yang mentaati. Anak Tuhan yang mentaati hukum firman Tuhan adalah anak yang bijaksana. Dan bukan hanya mentaati, tapi menjalani hukum Allah, menjalani firman Allah. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya untuk melakukan firman Tuhan karena secara manusia kita lemah. Tapi kita berdoa sedikit demi sedikit Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Seperti revival yang kita ucapkan setiap kali, kita akan berubah lewat firman Tuhan meskipun itu tidak bisa segera. Dan kita tahu yang menjalani hukum Allah, meskipun ia tidak bisa menjaga dengan sepenuhnya, dengan sempurna, tapi dia menyukai firman Allah. Dan juga dia mau menjaga, melakukan firman Allah itu dengan setia, dengan semangat untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, berdasarkan cinta kepada Tuhan, berdasarkan iman dan cinta kepada Tuhan. Dan orang seperti itu akan menikmati kedamaian, akan menikmati sukacita, dan akan mendapat pahala. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan itu adalah anak yang bijaksana. Anak Tuhan yang bijaksana adalah anak Tuhan yang tahu mentaati hukum. Meskipun belum sepenuhnya kita bisa mentaati, tapi kita punya niat untuk mentaati dengan sepenuhnya. Pelan-pelan maka Tuhan akan merubah kita. Tuhan mengatakan dia akan memberkati, dia akan menyertai kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dengan semangat melayani dia berdasarkan cinta dan iman kepada Tuhan
dan orang seperti itu akan menikmati kedamaian dan pahala dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sehingga ini merupakan kebijaksanaan untuk mentaatinya, dan kita akan melakukan semua hal-hal yang benar, maka kita benar-benar akan disebut orang yang bijaksana. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat 6 dikatakan, lakukan itu dengan setia. Lakukan apa? Lakukan firman Tuhan dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu, di mana bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan itu akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kalau kita selalu taat melakukan firman Tuhan, orang akan melihat memang itu adalah orang Kristen yang taat, orang Kristen yang bijaksana dan yang berakal budi, yang benar-benar memiliki firman Allah. Atau orang yang menjadikan firman Allah, menjadikan hukum atau perintah orang tua yang memerintahkan kepada dia melakukannya. Maka di dalam Amsal Sulaiman dikatakan, Amsal 6 ayat yang ke-20 dan 21, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkan itu pada lehermu. Hai anakku, peliharakanlah perintah ayahmu, lakukan perintah ayahmu yang baik, dan juga jangan menyia-nyiakan ajaran didikan orang tua. Itu adalah anak yang bijaksana. Tapi tambatkan itu senantiasa di dalam hati kita, kalungkan pada leher kita. Kalau kalung di leher itu, kemanapun kita pergi, kalung itu ada dengan kita. Begitu juga nasihat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kemanapun kita pergi dan berada, firman itu selalu tertambat di dalam hati kita, dikalungkan di dalam hati kita, menjadikan kita satu kekuatan. Dan khususnya hukum Allah yang mengharuskan untuk menghormati dan mentaati orang tua kita. Apa yang diberikan untuk orang tua kita, mengajarkan kita juga menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita yang menjadi tanggung jawab kita, yang selalu mendidik, yang selalu memberikan nafkah kepada kita. Terutama adalah Tuhan yang memberikan firman didikan yang indah, yang akan mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang bersukacita dan menjadi kehidupan yang senantiasa menyukakan hati Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita baca, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah
yang penting seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita mentaati nasihat orang tua, kita akan diberi umur yang panjang. Yang kedua, kita melihat dia berkenan dengan orang-orang yang menuruti firman Tuhan, tapi dia tidak berkenan dengan orang-orang yang menuruti nafsu dirinya. Bersama mereka Tuhan tidak senang dengan mereka. Tuhan senang supaya kita mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua kita, dan akhirnya bahwa semua aib, semua kesalahan, kemiskinan, dan dengan demikian kalau kita tidak taat, kita mempermalukan ayah dan ibu kita, dan kita akan dituduh mengabaikan pendidikannya dan memanjakannya dengan cara hidup mewah. Jadi kalau kita tidak taat, kita menjadi anak yang nakal, kita akan dituduh untuk menjadi anak yang manja, yang tidak pernah dididik. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ayat 6, berkat ada di atas kepala orang yang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita melihat berkat-berkat ada di kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi anak yang memeliharakan firman Tuhan, mendengar nasihat orang tua, kita adalah anak yang bijaksana. Sebaliknya, orang yang bergaul dengan pelahap yang hidup, bergaul dengan pemabuk dan sebagainya, adalah anak-anak yang bodoh, yang menjadi kebencian kepada Tuhan. Mari biarlah lewat firman Tuhan ini kita senantiasa mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan, mentaati dengan setia. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 08 13272420088. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, kepada keluarga GPDI El Shaddai. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang berbudi, yang berhikmat, yang selalu mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman-Mu dengan setia, dan menjadi anak-anak yang selalu taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tidak bergaul dengan orang-orang pemabuk dan lain-lainnya. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kepada kami. Roh Kudus tolong kami, tolong seluruh keluarga GPDI El Shaddai, berkati mereka semuanya, agar mereka boleh menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala kami. Engkau tilik ketekunan, kesetiaan dalam melayani pekerjaan-Mu dimanapun berada.
Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu, urapan yang baru. Terima kasih, berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Tuhan balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih, Engkau terang dunia. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai mengikuti Engkau dan tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.